Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceva Manuel dengan NIM 245338881. Pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu dengan judul implementasi dan analisis kinerja jaringan syaraf tier 1. Dengan studi kasus yang saya ambil yaitu rekomendasi jalur IT menggunakan model multilayer perception. Langsung saja ke datasetnya. Dataset yang saya gunakan sama dengan dataset tugas sebelumnya, yaitu dataset rekomendasi jalur karir IT terdiri dari 300 data record dengan 8 fitur input dan 1 label output berupa 6 kategori jalur karir. Seperti suka matematika, suka desain, suka jaringan, suka pemrograman, suka analisis data, suka keamanan, lalu pengalaman kerja, dan kategori IPK. Outputnya berupa 6 kategori jalur karir, yaitu data scientist, network engineer, web developer, cyber security, software engineer, dan UI atau UX designer. Sebelumnya, dataset ini diproses dengan decision tree, dan pada tugas ini saya akan proses ulang menggunakan metode CST. Lalu langsung saja kita ke bagian kodenya, ke eksperimen. Eksperimen B. Model CST yang saya bangun menggunakan MLPC Classifier. Ini dari library circuit yang ada di Python. Arsitekturnya terdiri dari input layer dengan 8 neutron sesuai dengan jumlah fitur atau satu hidden layer yang jumlahnya neutronnya sama. Saya variasikan dan output layernya dengan 6 neutron karena kasus ini klarifikasi 16. Di sini terlihat kode utamanya. Saya mendefinisikan model dengan parameter hidden layer size, learning rate, dan mark literasi atau epochs untuk epochs, lalu melatihnya menggunakan data training. Langsung saja ke variasi hidden neutron. Ini grafiknya. Ini adalah eksperimen pertama, yaitu pengaruh jumlah hidden neutron. Eksperimen pertama adalah variasi jumlah neutron pada hidden layer. Saya coba dengan 8, 16, dan 32 neutron. Hasilnya menunjukkan 16 neutron memberikan akurasi tertinggi, yaitu sebanyak 95%. Namun, menariknya saat neutron ditambah menjadi 32, akurasi justru menurun ke 93%. Ini menunjukkan model mulai mengalami overthinking karena terlalu kompleks untuk jumlah data yang tersedia. Lalu selanjutnya variasi learning rate. Untuk grafiknya seperti ini. Eksperimen kedua adalah variasi learning rate. Saya uji nilai 0.1, lalu 0.0,
lalu 0,001 learning rate yaitu 0,01 memberikan hasil yang terbaik dengan akurasi sebanyak 95%. Learning rate yang terlalu besar yaitu 0,1 membuat proses belajar kurang optimal. Sedangkan yang terlalu kecil yaitu 0,001 membuat konvergensinya menjadi lebih lambat, sehingga 0,01 adalah titik tengah yang paling pas. Lalu selanjutnya eksperimen ketiga yaitu variasi efforts. Eksperimen grafik yang ketiga adalah ini hampir sama dengan grafik-grafik sebelumnya. Eksperimen ketiga adalah variasi jumlah efforts yaitu 150, 300, dan 600. Hasil efforts-nya adalah 150, belum optimal dengan akurasi sebesar 93%, sedangkan efforts 300 sudah mencapai akurasi tertinggi yaitu 95%. Dengan menambah efforts menjadi 600 tidak memberikan peningkatan apapun. Hasilnya identik dengan efforts 300. Artinya modul sudah konvergen di 300. Untuk data yang saya pakai sebanyak 300 dengan fitur 8 dan 6 kelas. Ini adalah data yang saya pakai, data dari kelompok kemarin. Ini, dan lalu untuk keterangan nilai fiturnya seperti ini. Di sini ada nama, nilai, artinya bisa suka atau tidak suka. Untuk keterangannya seperti memiliki minat di bidang apa, selalu jika tidak minat di bidang apa. Seperti ini. Lalu saya tadi juga sudah mencoba menjalankan kodenya dengan cara klik titik 3 di atas ini, lalu terminal, lalu terminal. Saya tadi sudah mencobanya agar tidak terlalu lama, kita langsung saja. Pertama-tama, kalau sudah buka terminal, akan muncul tulisan seperti ini. Nah, lalu kita tinggal ketikkan script activate, lalu enter. Akan muncul tulisan seperti ini lagi, dan kita tinggal mengetik Python src_py. Akan muncul hasil outputnya seperti ini. Di sini jumlah data yang dilatih sebanyak 240, lalu jumlah data yang diuji sebanyak 60%. Eksperimen pertama yaitu variasi jumlah hidden neutron. Hidden 8 akurasinya sebanyak 91,67%, lalu hidden 16 akurasinya sebanyak 95,0%, lalu hidden yang ke-32 akurasinya sebanyak 93,33%. Lalu eksperimen yang kedua yaitu variasi learning rate LR
0.1 akurasinya sebanyak 91.67%, lalu LR 0.01 akurasinya sebanyak 95.0%, lalu LR 0.001 akurasinya sebanyak 91.67%. Lalu eksperimen yang ketiga yaitu variasi jumlah effort 150 akurasinya sebanyak 93.33%, lalu effort 300 akurasinya sebanyak 95.0%, lalu yang 600 akurasinya sama dengan punya 300 yaitu 65.0%. Jika sudah berhasil nanti akan muncul tulisan seperti ini, yaitu tulisan outputnya semua eksperimen selesai, cek folder output untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini yang saya sudah jelaskan, yaitu hasil outputnya. Yang pertama, eksperimen 1 pengaruh jumlah ide neutron, lalu eksperimen 2 pengaruh learning rate, eksperimen ketiga pengaruh jumlah effort. Untuk hasil eksperimen neutronnya seperti ini. Ini untuk nilai-nilainya. Lalu eksperimen kedua learning rate nilainya seperti ini. Lalu yang effort nilainya seperti ini ya. Untuk dataset karnya seperti ini, hampir sama sepertinya seperti yang ada di Excel ini ya, jumlahnya sekitar 300, hampir sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.